Ada hal yang penting Bapak Ibu sekalian, masalah penutupan bahasan kita, adab jima atau seksual dalam Islam. Yang pertama, ini harus difahamin, karena ini berbahaya kalau tidak difahamin. Yang pertama, membaca doa sebelum berhubungan intim, terutama dari suami. Dan ini Nabi SAW sabdakan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, jika seseorang dari kalian ingin menggauli istrinya, berarti suami yang disuruh, jadi ibu mengingatkan, ia harusnya membaca Bismillah dengan nama Allah, Allahumma jannibi syaitani wa jannibi syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami berdua dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Maksudnya adalah kenikmatan seksnya dan juga kalau ada anak itu jangan diganggu oleh syaitan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang baca ini dan dikaruniai anak, istrinya hamil, maka syaitan tidak akan membahayakan anak itu. Kata para ulama hadis, tidak akan jadi nakal. Ya. Ini jaminan dari Nabi SAW. Kemudian juga dalam masalah biologis ini, harusnya seseorang memulainya dengan cumbuan. Dan ini bukan aib untuk dibahas dalam agama, karena ini hadis sahih, di mana Nabi SAW mengatakan, bukan golongan kami yang tidak mencumbui sebelum bersetubuh. Gitu kan? Jadi memang dia harus saling membantu satu sama yang lain, tentu dengan menyiapkan makanan, tempat yang nyaman, dengan wangi-wangian, sampai memaksimalkan biologis. Jadi dia bukan hanya sekedar selesai, tapi dia adalah ibadah yang dikerjakan untuk mendapatkan kenikmatan dan pahala. Kemudian juga tidak boleh menggauli istri dari dubur. Tidak boleh juga menggauli kemaluan pada saat haid dan nifas. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Nasai, terlaknat, artinya diangkat berkah hidupnya, siapapun yang menggauli istrinya melalui dubur. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena biasanya banyak orang di antara kita belajar biologis dari film porno. Ini nggak benar. Karena orang-orang non-muslim mengajarkan tata cara mereka, bukan cara kita. Dubur nggak boleh. Dan Bapak Ibu perlu tahu, penyakit HIV ditemukan pertama kali justru karena berasal dari kemaluan laki-laki yang tersentuh kepada dubur. Ya. Dan ini penyakitnya dari situ. Tempat keluarnya tinja, bukan untuk menikmati biologis. Maka harus hati-hati. Di sini dilaknatnya, diangkat berkah hidupnya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Allah tidak akan melihat siapapun suami yang menggauli istrinya dari duburnya. Juga dalam hadis yang lain, itu hadis sahih riwayat Ahmad Ibnu Majah. Hadis sahih yang lain juga hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Dawud, barang siapa yang menggauli istrinya yang sedang haid atau dari duburnya, juga mendatangi dan mempercayai dukun, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau lagi haid, Bapak Ibu sekalian tidak boleh meletakkan kemaluan di kemaluan, karena itu berbahaya. Dan itu darah kotor. Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonir yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ditanyakan kepada Muhammad tentang haid, katakan dia adalah kotoran, maka jauhilah wanita untuk digauli di kemaluannya pada saat haid. Tapi bukan berarti tidak boleh bercumbuan, bukan tidak boleh mencari kenikmatan. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, waktu ditanya, ya Rasulullah, apakah wanita kami kalau lagi haid tidak boleh kami sentuh sama sekali? Kata Nabi SAW, tidak, lakukan apa saja kecuali persetubuhan. Juga dalam hadis yang lain kata Aisyah radhiyallahu anha, pada saat ditanya apakah yang boleh dikerjakan seorang suami terhadap istri yang sedang haid, kata Aisyah, segala sesuatu kecuali kemaluannya. Dan Aisyah juga berkata radhiyallahu anha, jika salah seorang dari kami sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggaulinya, maka beliau SAW menyuruhnya mengencangkan kain di tempat haid, lalu beliau menggaulinya. Jadi semua dibolehkan kecuali dubur dan kemaluan pada saat haid dan nifas. Jadi termasuk oral seks segala macam. Onani itu haram bagi laki-laki kalau kerjakan sendiri. Tapi kalau istri yang lakukan tidak ada pengharaman di situ. Kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan hadis-hadis yang mulia, dua buah hadis yang saya harap Bapak Ibu bisa fahami hadis ini. Yang kata Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang atau suami istri yang berhubungan biologis, kemudian dia menggauli istrinya, istrinya pun mendatanginya, maksudnya bergaul dengan dia, kemudian mereka kedua menyebarkan ya rahasia pasangannya. Jadi kalau bapak-bapak sini Allah berikan istri yang Masya Allah memuaskan dia dari sisi biologis, tahan, jangan dicerita ke teman-teman.
Jangan bilang istri saya itu begini, begitu, jangan diceritain. Jadi ibu-ibu juga, kalau Allah berikan suami yang Masya Allah memuaskan secara biologis, gak usah cerita sama teman-teman. Ini pertama ada ancamannya, orang paling buruk kedudukannya hari kiamat, Masya Allah benci dengan dia. Yang kedua dia memang punya efek sosial. Kalau misalnya laki-laki di sini, Masya Allah di luar sana, bukan di sini, ada, ya, karena ini saya lebih baik di luar sana, kalau ada seorang laki-laki yang istrinya Masya Allah puasin dia. Lalu dia cerita sama teman-temannya, istri saya begini, istri saya begini. Terus di antara 5 orang temannya yang dengar, istrinya nggak begitu. Apa yang akan terjadi? Dia akan ganggu istrinya orang ini. Dan itu banyak terjadi, rumah tangga rusak gara-gara si laki-laki ceritakan tentang istrinya. Dia tidak sadar temannya menghubungi istrinya diam-diam. Dan istrinya kaget, kok bisa tahu rahasia saya? Kok bisa tahu perempuan pakai perasaan? Terbuka komunikasi, akhirnya cerai bisa nikah sama orang itu. Banyak terjadi. Begitu pula dengan perempuan, suami saya begini, suami saya begitu. Suami mereka teman-teman tidak begitu. Maka terfikirlah mereka untuk mengganggu suaminya orang ini. Jadi ada hikmah syar'i yang harus kita fahami. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah hadis Nabi SAW. Masih sama kasusnya ya. Kata Nabi SAW habis sholat subuh nih. Beliau angkat suara dengan keras dan ini penutupan bahasan kita. Mungkin kata Nabi SAW, seseorang dari kalian ya menceritakan apa yang ia lakukan dengan istrinya, dan mungkin seorang perempuan di antara kalian, hai wanita di saf perempuan, menceritakan apa yang suaminya lakukan, apa yang dilakukan sama suaminya. Kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha, istri salah satu sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi, beliau mengatakan, benar demi Allah wahai utusan Allah, kaum wanita melakukannya dan kaum pria juga melakukannya. Di zaman sahabat dikerjakan dulu itu, tapi mereka belum tahu hukum. Keluarlah hadis Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan lakukan itu. Karena itu perumpamannya seperti setan pria atau laki-laki menemui setan perempuan di jalanan, lalu ia menyetubuhinya sementara semua orang melihatnya. Dan hadis ini riwayat Imam Ahmad. Maka harusnya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah mudah-mudahan tulisan ini tentu lengkap sekali, lebih lengkap dari apa yang kita bahas tadi. Akan saya terbitkan dalam bentuk buku dengan judul Manajemen Rumah Tangga Islami. Dan lebih jauh lagi membahas juga sampai masalah pendidikan anak-anak, insya Allah. Baik, materi kita sampai sini insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.